Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Katarina Sogi Pawesare dengan NIM 2022-011048 dari Universitas Pembangunan Jaya. Hari ini aku bahkan presentasiin tentang apa itu perseroan. Oke, pertama-tama, ada deh my agenda page. Yang pertama itu ada pengertian perseroan, pendirian perseroan, serta transaksi saham dan dividen. Yang pertama itu ada perseroan. Apa sih itu perseroan? Perseroan adalah badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Perseroan memiliki sebagian besar hak, tanggung jawab, dan dimiliki individu. Mereka dapat membuat dan menandatangani kontrak, meminjam dan meminjamkan uang, menuntut dan dituntut, mempekerjakan karyawan dan memiliki aset dan membayar pajak. Lalu yang kedua itu ada pendirian perseroan. Langkah pertama dalam pembentukan perseroan adalah pendiri harus memeriksa apakah nama perseroan akan diajukan sebelum digunakan dalam perusahaan lain. Hal ini dapat diperiksa melalui kantor Menteri Perdagangan. Setelah itu, seluruh pendiri harus menandatangani akta perusahaan di depan notaris. Notaris kemudian memasukkan aplikasi pendiri ke kantor Menteri Hukum dan HAM. Akta pendirian harus mencakup anggaran dasar perusahaan dan informasi lain berkait dengan pendirian perusahaan. Selanjutnya itu ada transaksi saham dan dividen. Transaksi saham itu terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada ekuitas pemegangan saham, kedua kelas saham, dan ketiga penerbitan saham. Yang pertama itu ada ekuitas pemegangan saham. Ekuitas pemegang saham dalam satu perusahaan umumnya itu terdiri dari sejumlah besar unit dan lembar saham. Setiap saham itu memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang halnya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Seseorang itu harus meneliti anggaran dasar perusahaan, sertifikat saham, dan ketentuan hukum negara. Bagian untuk meyakinkan pembatasan atas atau variasi dalam hak dan keistimewaan standar. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak-hak seperti berikut. Yang pertama itu untuk membagi laba dan rugi secara profesional. Yang kedua, untuk ikut serta dalam manajemen, hak untuk memilih direktur secara profesional. Yang ketiga, untuk membagi aktivitas perusahaan apabila terjadi likuidasi secara proporsional. Yang keempat, untuk ikut serta secara profesional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama disebut hak istimewa. Yang selanjutnya itu ada kelas saham. Biasanya hanya ada satu jenis saham yang diterbitkan. Saham ini disebut saham biasa. Dalam hal ini, setiap saham biasanya memiliki hak yang setara untuk menarik pasar investasi yang lebih luas. Perseroan dapat menerbitkan satu jenis saham atau lebih dengan berbagai keistimewaan. Contohnya adalah keistimewaan untuk memperoleh dividen lebih dahulu. Saham semacam ini biasanya disebut saham preferred. Hak untuk memperoleh dividen untuk saham preferred biasanya dinyatakan dalam istilah moneter atau sebagai presentasi atas nilai nominal. Sebagai tambahan, untuk keistimewaan dalam pembagian dividen, saham preferred dapat diberikan keistimewaan untuk memperoleh aset jika perseroan mengakhiri usaha untuk dilikuidasi. Akan tetapi, klaim kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu. Pemegang saham preferred berada di urutan berikutnya untuk menerima sisa aset, diikuti oleh pemegang saham biasa. Dan yang ketiga ini ada penerbitan saham. Penerbitan saham seringkali diterbitkan oleh perseroan pada harga lain senilai nominalnya, karena nilai nominal saham secara sederhana merupakan modal hukumnya. Harga jual saham yang ditetapkan oleh perseroan tergantung pada berbagai faktor seperti yang pertama kondisi keuangan, catatan pendapatan, dan catat dividen perseroan. Yang kedua, harapan investor terhadap kemampuan perseroan penghasilan potensial. Yang ketiga, kondisi dalam prospek bisnis dan ekonomi secara hukum. Jika saham diterbitkan pada harga nilai nominalnya, berarti saham telah dijual pada harga premium atau agio. Sebaiknya, jika saham diterbitkan di bawah harga nilai nominalnya, maka saham dijual secara diskon atau disagio.
Selanjutnya itu ada dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan atau laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Pembagian dividen merupakan hak keputusan dewan direksi, namun harus pertimbangkan jumlah kesediaan dana yang ada. Apakah dana yang didapat dipergunakan untuk dividen? Oke, sekian dari presentasi saya untuk perseroan. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.